RPM-nya ya sudah sesuai dengan RPM idol saja. Ini kita handrem dulu, posisi netral ya karena dia matic. Ini posisi netral, handremnya kita injak sehingga dia nyala. Matikan mesin, baru pindah ke P. Oke. Nah itu tanpa perlu digas, sehingga ya untuk mematikan mesin matikan saja. Karena kalau kita lakukan gas-gas itu tadi adalah efeknya bisa. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Cara mematikan mesin mobil itu yang benar seperti apa sih? Ya, tinggal dimatiin Pak. Waduh. Gimana? Maksudnya gini Mas Ardi, kan ada kawan-kawan itu mungkin mematikan mesin itu di RPM-nya atau gasnya itu dibecek dulu, wong wong wong, bret, ya gitu. Gimana nih? Itu mungkin ini Pak, harapannya ketika pengisian dinamo pengisian atau pas posisi mati, dia aki masih ada yang ngisi sehingga aki nggak ngedrop. Mungkin seperti itu Pak, harapannya. Angan-angannya. Tapi ternyata hal tersebut sebenarnya sih nggak dianjurkan ya. Oke. Kita berbicara masalah mobil yang masih konvensional, seperti mobil yang pakai karburator. Iya. Kondisi seperti itu ketika kunci kontak di off kan, sementara RPM masih tinggi, maka yang terjadi adalah si karburator masih mengalami yang namanya pengkabutan. Dikarenakan di manifold itu terjadi kevakuman. Jadi ketika itu si bensin masih mengalir ke dalam ruang bakar karena kondisi masih terjadi kevakuman di manifold. Otomatis si karburatornya dia akan menyemprotkan. Akan tetapi di sana sudah tidak ada lagi pengapian karena kunci kontak sudah off. Ketika kunci kontak off, kemudian sampai bahan bakar masih terjadi, yang terjadi malah justru yang kayak banjir. Terjadi banjir ini maksudnya bahan bakar ya. Nah itu terjadi sehingga ketika awal dinyalakan mungkin saja terjadi endapan bahan bakar yang belum terbakar. Seperti itu. Nah, itu untuk mobil-mobil kargo. Kalau untuk mobil-mobil injeksi, hal tersebut berakibat pada mungkin ya kayak si oli nggak sirkulasi maksimal juga bisa. Dikarenakan kondisi seperti itu memang RPM tinggi. Nah di sisi yang lain kayak solenoidnya, dia kan untuk mobil-mobil injeksi sudah memiliki solenoid Pak, solenoid seperti intake valve timing PVTI. Iya. Ketika si mesin itu tadi dia dimatikan, PVTI akan menutup sehingga aliran aliran oli ke atas itu menjadi tertutup, akhirnya sisi camshaft tidak memiliki pelumasan yang baik. Nah, itu yang terjadi Pak Taufik. Sehingga kalau matikan mesin ya sudah matikan saja. Ini hujan Pak Taufik. Aduh. Masya Allah. Gak apa Mas, ini belum ini nih, belum banjir ini. Oke. Beginilah kondisi apabila kita syuting di outdoor ya kawan-kawan. Kadang hujan tiba-tiba datang dan harus bergegas mencari posisi parkir yang benar. Nah, ini kita matikan motor. Ya. RPM-nya ya sudah sesuai dengan RPM idol saja. Ini kita handrem dulu, posisi netral ya karena dia matic. Ini posisi netral, handremnya kita injak sehingga dia nyala. Matikan mesin, baru pindah ke P. Oke. Nah itu tanpa perlu digas. Karena kalau itu tadi untuk mobil injeksi ketika dia mematikan mesin kondisi digas, RPM akan terus berputar, terus si pompa olinya dia tetap akan memompa Pak Topik. Akan tetapi dikarenakan di atas ada katup ininya, katup PVTI atau solenoid PVTI-nya itu mengakibatkan oli yang harusnya dia bisa naik ke atas karena dia tertutup, si camshaftnya tidak mendapatkan pelumasan yang cukup sehingga kayak model sprocket jadi tidak tersuplai oleh oli, kemudian di punya camshaft tidak tersuplai oleh oli, akhirnya bisa mengakibatkan sprocket menjadi rusak. Oke. Kita pernah membahas sprocket nih? Iya, sudah. Kawan-kawan yang ingin lihat ya. Awal starter jereng. Itu mungkin dulunya juga
suka digas ya? Digas sebelum mematikan, sehingga ketika terjadi seperti itu Pak Taufik, si oli kan nggak masuk ke sprocket karena ketutup valve-nya. Ketika kunci kontak off, dia udah nggak terjadi kemagnetan di valve-nya, akhirnya valve-nya nutup. Nah, ketika udah nutup, oli nggak sirkulasi. Iya, betul. Nah, kan maksud dari kawan-kawan mungkin untuk tadi yang Mas sampaikan, angan-angannya kan biar mengisi ya? Iya, biar mengisi. Nah, kalau keinginan kita untuk memastikan bahwa aki itu terisi dengan baik, itu bagaimana? Ini sebelum dimatikan, dia kan ngegas tuh, zong, baru jret. Nah, kalau kondisi sebelum dimatikan, itu masih ada kelistrikan yang mengisi. Oke, apakah 3 kali gas itu langsung mengisi aki? Gimana? Ya, tentu tetap mengisi Pak. Tentu tetap mengisi, akan tetapi hal tersebut ketika dia digas, tanpa digas posisi idle pun, terjadi pengisian 14 volt. Oke, betul ya? Jadi kalau digas itu kira-kira naik Pak? Enggak kan? Ya enggak. Ada batasannya kan? Ada ininya Pak, ada limiternya. Jadi pengisian itu enggak akan lebih dari 14,3 ya. Mau digas RPM berapapun? Enggak akan lebih. Nah, berarti itu pun juga enggak akan bisa mengurangi. Jadi dia tetap di atas 12 volt sampai dengan 14,3. Dan tidak akan lebih dari itu. Sekalipun kita gas-gas, nggak akan lebih mengisi lagi. Masya Allah. Kecuali gini ya Pak Taufik ya. Kecuali kita kondisi mesin tersebut atau aki tersebut jarang dipakai, sehingga kan dilepas nih, kemudian dipasang lagi. Nah, awal starter itu supaya dia mengisi itu memang disarankan untuk mengegas 2000 rpm. Karena memang di 2000 rpm itu adalah waktu posisi pengisian yang optimal ya. Padahal kalau idle itu berapa RPM? Idle itu 750-an. 750 ya. Tapi memang awal-awal mobil hidup itu kan memang rata-rata di RPM 1000 sampai dengan 1500. Iya, betul. Sudah cukup sebenarnya tanpa perlu. Oke, sampai panas ya biasanya ya? Ya, mesin kondisi hangat. Susu kerja mesin. Mas Ardi, berarti mau digas dibejek-bejek berapa kali sebelum dimatikan, itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi nilai yang di-input ke masuk aki. Ke dalam pengisian itu nggak akan bisa melebihi 14,3. Karena tujuannya adanya regulator. Regulator itu sama seperti ada pompa bensin, ada regulatornya. Pompa oli ada regulatornya. Kemudian supply bahan bakar yang di dalam common rail juga ada regulatornya. Regulator itu fungsinya untuk mengatur itu Pak, pengisian supaya dia tidak lebih dari batas dan juga tidak kurang dari batas. Sehingga ya untuk mematikan mesin, matikan saja. Karena kalau kita lakukan gas-gas itu tadi adalah efeknya bisa ke karburator. Kalau untuk mobil karburator bisa banjir. Kemudian kalau untuk mobil injeksi, kalau dia sudah memiliki solenoid, intake valve atau exhaust valve-nya itu menjadi menutup karena kondisi kelistrikan sudah off. Nah, yang terjadi oli menjadi tersumbat sehingga sirkulasi oli tidak bisa merata ya. Tetapi mekanikalnya masih berputar. Benar. Itu mengakibatkan kerusakan lama-kelamaan sih. Jangka pendeknya aman ya. Iya. Jangka panjangnya dia kalau dilakukan terus-menerus akan merusak. Seperti itu Pak. Oke, baik. Ada nggak sih cara lain untuk akinya tetap awet? Karena kan tadi perkiraannya kan biar aki tetap ngisi terus ya, maksudnya. Betul. Jadi untuk memberikan aki awet, yang pertama adalah jangan terlalu banyak aksesoris tambahan. Misalnya kayak subwoofer berlebihan, kemudian head unit yang dia tidak memiliki perangkat yang baik, pengaman yang baik, kemudian lampu-lampu seperti itu. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan kebocoran arus. Misalnya kunci kontak sudah di-off-kan, rangkaiannya nggak beres, terus bukan masalah subwoofer yang kita bahas, tapi rangkaiannya nggak beres atau rangkaiannya berlebihan, sehingga hal tersebut tidak memutus ketika kunci kotak off. Itu mengakibatkan aki tersebut menjadi terbebani. Maka syarat yang harus dilakukan itu untuk pencegahannya. Kemudian untuk jangka panjang, yang misalnya mobil nggak mau dipakai dalam waktu yang lama, itu cabut saja terminal negatif akinya. Paling yang kerisat seperti audio. Ya mungkin beberapa kayak mobil yang ECU-nya juga kerisat, tapi dia akan kembali default. Jadi cabut saja minus akinya supaya akinya awet. Tetap awet. Nggak dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Atau misalnya mobil nggak dipakai tapi ada personel yang mengontrol. Ya bisa kita hidupkan mesin dalam waktu 15 sampai 30 menit, misalnya mobil nggak dipakai, itu supaya aki tetap terisi. Baik,
Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik, dan juga buat teman-teman Sobat Apedia, apabila video ini bermanfaat silakan share dan juga like, lalu subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.